Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Hidayatul Rahma dengan NIM 3042211. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi dari ekonomi publik, yaitu aktor, perilakunya, dan indikator dalam ekonomi publik pada pertemuan ke-7. Aktor dan pelaku ekonomi publik itu dipengaruhi oleh bentuk hubungan dan interaksi aktor melalui role yang disepakati pada penyelenggara negara, kelompok dunia usaha, dan kelompok masyarakat madani. Penyelenggara negara terdiri dari 3 pilar yang berhubungan dengan interaksi untuk mencapai keseimbangan, check and balance. Terus ada eksekutif atau pemerintah, legislatif, yudikatif, dan lembaga kuasa negara. Selanjutnya ada dunia usaha, ada badan hukum seperti PT, CV, firma, koperasi, PMDN, PMA, BUMN, BUMD, dan yang tidak berbadan hukum. Dari skala usaha ada konglomerasi, besar, menengah, kecil, koperasi, rumah tangga, dan tugasnya menggerakkan ekonomi publik dan menciptakan nilai tambah. Itu ada membuka lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa, dan membayar pajak dan retribusi. Selanjutnya ada masyarakat madani. Ada beberapa poin, yaitu concern and care pada hak publik, terus mewakili kepentingan masyarakat luas, baik itu konsumen ataupun produsen. Nah, bentuknya ada LSMM, NGO, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan organisasi massa. Terus ada kritis terhadap pemerintah dan dunia usaha. Itu adalah pekerjaan, keadilan, penegakan hukum, lingkungan, perlindungan konsumen, dan tenaga kerja, dan lain-lain. Interaksi aktor ekonomi publik. Di sini ada 3, ada dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Nah, dunia usaha dan pemerintah ini ada di dunia usaha itu ada usaha swasta, koperasi, BUMN atau BUMD. Nah, sedangkan dunia usaha dan pemerintah ini ada ekonomi publik. Di dunia usaha dan masyarakat ada kadin dan asosiasi, dan cakupan dari ketiganya adalah perguruan tinggi. Selanjutnya adalah perilaku aktor ekonomi publik, yaitu mengikuti aturan main dalam bentuk norma dan etika, sebenarnya mengantisipasi tabrakan kepentingan aktor. Terus ada perilaku aktor, ada pemerintah menjaga kepentingan publik dan konsumen, mempertemukan kepentingan perusahaan dan konsumen, dan membuat aturan main. Di berusaha ada menjual barang dan jasa pada harga tertinggi, dan di masyarakat madani memuaskan kebutuhan dan keinginan, dan harga termurah dengan kualitas pelayanan terbaik. Selanjutnya adalah indikator kinerja ekonomi publik. Indikator kinerja ekonomi publik ditemukan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek-aspek kesejahteraan masyarakat itu adalah ada pendapatan, ada pekerjaan, pelayanan negara itu resource atau APBN, dan yang terakhir adalah aktivitas bisnis sama dengan pekerjaan ditambah APBN. Itu investasi dan iklim usaha kondusif. Indikator pendapatan yaitu ada faktor yang tersedia lapangan kerja, terus ada pendapatan domestik bruto atau gross national product, terus ada selanjutnya ada stabilitas nilai tukar, itu ada internal dan eksternal. Makin berfluktuatif nilai tukar, kinerja ekonomi makin bagus. Indikator ketersediaan barang dan jasa itu semakin banyak pilihan konsumsi barang dan jasa yang memadai, berarti masyarakat semakin sejahtera. Nah, faktor penunjangnya ada investasi, ketahanan pangan dan ketahanan energi, kebijakan berpihak pada kepentingan nasional, dan ketersediaan pasokan yang memadai. Aktivitas bisnis yaitu di sini ada kontribusi bisnis pada kesejahteraan masyarakat, ada menghasilkan barang dan jasa, menghasilkan lapangan kerja, dan stabilitas nilai tukar. Dan selanjutnya ada indikator aktivitas ekonomi dan investasi. Investasi, aktivitas ekonomi, pendapatan negara dan masyarakat, kualitas pelayanan konsumsi, dan akhirnya masyarakat sejahtera. Selanjutnya ada indikator iklim usaha, itu kepastian berusaha, sumber daya, sarana dan prasarana, birokrasi yang fasilitatif, transparan, dan akuntabel, terus ada insentif yang adil dan tepat.
Selanjutnya adalah indikator berdayanya negara secara ekonomi, politik, dan sosial. Mulai dari pengelolaan negara yang baik, selanjutnya ada kebudayaan negara meningkat, terus negara mandiri, terus ada daya tawar dari negara lain, dan negara kompetitif. Selanjutnya ada indikator mikro dan makroekonomi. Ekonomi makro itu ada penjualan perusahaan, pertumbuhan investasi usaha, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, dan kelancaran arus kas. Selanjutnya ada ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, ada PDB, ada tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat inflasi, dan lain-lain. Itu ada indikator makro, mikro, dan makroekonomi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.